Kalau 340 diterapkan, kecil kemungkinan terjadi. Terjadinya pelecehan seksual itu sama sekali tidak ada informasi bahwa ada yang melihat itu. Baradae hanya mengatakan bahwa karena mendengar teriakan, kemudian dia mau turun dari tangga, tapi kemudian ada tembakan ke arah dia dari Joshua dan kemudian dia membalas tembakan itu. Berarti kan kalau ini 340, 55 dan 56, artinya kan pengancaman itu tidak ada. Berarti itu laporan bohong, satu. Tinggal kita tes lagi soal laporan soal pelecehan seksualnya. Itu benar ada apa karang-karangan aja gitu. Makanya ini tantangan buat penyidik. Bolak-balik saya bilang dimanapun CDR soal handphone itu harus segera dibuka, terutama terhadap aktor-aktor yang selama ini menuduhkan bahwa klien kami melakukan pengancaman dan pelecehan seksual. Nah, inilah suatu skenario orang itu untuk menutup-nutupi kebobrokan mereka itu. Selalu membuka skenario-skenario baru. Bagi saya ini adalah sepatutnya tidak bisa dipercaya ini. Apalagi dengan tidak munculnya Ibu Putri untuk memberikan keterangan-keterangan. Itu menarik. Tidak bersedia untuk dimintai keterangan dengan alasan yang trauma sudah begitu lama. Seharusnya yang trauma itu istri saya. Demi tutupi pembunuhan Brigadir J, istri Ferdy Sambo diduga kuat buat laporan palsu soal pelecehan seksual. Istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, diduga kuat berbohong mengenai dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Bareskrim Polri sudah menghentikan penyidikan kasus yang sempat dilaporkan Putri ke Polres Metro Jakarta Selatan. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rianjajadi, menyebut alasan dihentikannya penanganan kasus itu karena hasil pendalaman tidak ditemukan adanya peristiwa itu. Bahkan, tidak ada saksi dan bukti yang dapat meyakini penyidikan tim khusus telah terjadinya pelecehan terhadap istri Jenderal Bintang 2 tersebut. Bahkan, berdasarkan hasil penyidikan tim sus, pelaporan itu hanya dianggap sebagai pengaburan dari aksi pembunuhan berencana Brigadir J. Pelaporan yang dilakukan oleh Putri Chandrawati itu hanya sebagai alibi. Tujuannya untuk menutupi tewasnya Brigadir J karena dibunuh. Putri Chandrawati sempat melaporkan Brigadir J atas dugaan pelecehan dan upaya pembunuhan. Pelaporan itu terintegrasi LP/161630/7/2022/SPKT/Polres Metro Jaksel/PMJ pada 9 Juli 2022. Bahkan, kasus itu sempat dilimpahkan ke Polda Metro Jaya saat itu. Status kasus itu pun ditingkatkan jadi penyelidikan ke penyidikan. Peran istri Ferdy Sambo dalam pembunuhan Brigadir J terbongkar. Siapkan uang 5 miliar rupiah buat tutup mulut. Fakta baru terkait tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J kembali terkuak. Kali ini berkaitan dengan keterlibatan istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Ternyata Putri Chandrawati memiliki peran khusus dalam pembunuhan Brigadir J. Ya, Putri Chandrawati bertugas menyiapkan uang tutup mulut. Barada Richard Eliezer atau Baradae mengaku dijanjikan akan memberikan uang 1 miliar rupiah oleh Putri Chandrawati karena telah mengeksekusi dengan menembak Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J hingga meninggal. Uang akan diberikan Putri Chandrawati sebulan kemudian saat kasus tewasnya Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo di SP3 atau dihentikan penyelidikannya oleh polisi. Hal itu dikatakan ex kuasa hukum Baradae, Deoli Payumara, berdasarkan curhatan Baradae kepada dirinya terkait pembunuhan Brigadir J. Menurut Deolipa, pemberi uang nantinya adalah Irjen Ferdy Sambo dan Miss X yang belakangan diketahui adalah Putri Chandrawati. Pemanggilan oleh Putri Chandrawati katanya dilakukan beberapa hari setelah penembakan atau pembunuhan terhadap Brigadir J dilakukan. Ini seperti ada dana 2 miliar rupiah yang dijanjikan Putri dan Sambo ke Baradae, Brigadir RR dan Kuat, di mana ketiganya kini juga menjadi tersangka pembunuhan Brigadir J, di mana pembagiannya Baradae 1 miliar rupiah karena dia yang menembak langsung Brigadir J, sementara Brigadir R dan Kuat yang membantu masing-masing mendapat 500 juta rupiah. Menurut Deolipa, Putri dan Sambo sangat yakin kasus penembakan Brigadir J ini akan SP3 atau dihentikan penyidikannya. Tapi ternyata kata Deolipa, kasus tewasnya Brigadir J mendapat perhatian publik karena harapan SP3 ternyata berubah menjadi upaya pengungkapan kasus yang seterangnya, hingga berujung membuat Kapolri membentuk tim khusus untuk mendalami dan mengungkap kasus ini. Sementara itu, kuasa hukum Brigadir J Komarudin Simanjuntak mengatakan informasi yang didapatnya adalah dana yang disiapkan Sambo untuk menutupi kasus ini mencapai 5 miliar
rupiah. Cabut kuasa sebelumnya tersangka pembunuhan Brigadir J yakni Barada Richard Eliezer atau Baradae mencabut pemberian kuasa kepada pengacaranya Deoli Payumara dan Burhanuddin. Kabar pencabutan kuasa dari Baradae itu diungkapkan Deolipa saat sedang live di acara kontroversi di Metro TV Kamis 11 Agustus 2022 malam. Dalam pesan WhatsApp itu katanya berupa foto surat resmi pencabutan kuasa yang ditandatangani Richard Eliezer di atas materai. Ia kemudian membacakan surat pencabutan kuasa itu yang disebutkan dalam surat ditandatangani langsung oleh Barada Richard Eliezer. Deolipa menilai surat pencabutan kuasa sangat janggal, apalagi bahasa yang digunakan sangat bahasa hukum dan ia tidak yakin pencabutan kuasa benar-benar kemauan Barada Eliezer. Dengan surat itu, kata Deolipa, maka saat ini Baradae tidak didampingi pengacara. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso mengecam pencabutan kuasa Baradae dari pengacara Deolipa. Ia merasa ada intervensi penyidik yang memaksa Baradae mencabut kuasanya dari Deolipa dan tim. Menurutnya terjadi konflik saat Kabareskrim mengkritik pengacara Baradae saat Kapolri mengumumkan Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka. Karenanya Sugeng yakin pencabutan kuasa Baradae dari Deolipa dan tim ada intervensi dari penyidik. Menurutnya, pengacara tidak bisa diintervensi, tidak bisa dipengaruhi. Putri istri Ferdy Sambo rela beri jatah 2 orang ini demi jaga rahasia soal Brigadir J terbongkar. Hubungan kedekatan Brigadir J dan putri istri Irjen Ferdy Sambo menjadi sorotan. Putri dan Brigadir J diketahui dekat setelah foto keduanya beredar di media sosial. Putri pegang tangan Brigadir J. Belakangan terungkap jika ada 2 sosok pria lain yang pernah dijanji beri jatah oleh Putri Candrawati. Orang itu bukan Brigadir J. Kedua orang tersebut terancam kaya jika Putri menepati janjinya. 2 orang itu adalah Baradae dan Brigadir RR. Putri sampai relakan uangnya 1,5 miliar rupiah untuk kedua orang tersebut. Baradae dijanjikan 1 miliar rupiah untuk uang tutup mulut agar tidak terbongkar kasus pembunuhan Brigadir J. Sementara Brigadir RR hanya diberi jatah 500 juta rupiah. Sebelumnya Baradae mengaku dijanjikan uang senilai 1 miliar oleh Putri Candrawati dan suaminya Irjen Ferdy Sambo. Uang senilai 1 miliar rupiah tersebut rencananya sebagai balas jasa karena Baradae telah mengeksekusi Brigadir J. Uang akan diberikan Putri Candrawati sebulan kemudian saat kasus tewasnya Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo di SP3 atau dihentikan penyidikannya oleh polisi. Hal itu dikatakan ex kuasa hukum Baradae, Deoli Payumara, berdasarkan curhatan Baradae kepada dirinya terkait pembunuhan Brigadir J. Menurut Deolipa, pemberi uang nantinya adalah Irjen Ferdy Sambo dan Miss X, yang belakangan diketahui adalah Putri Candrawati. Jadi Ibu Putri Candrawati sama Pak Sambo memanggillah si Pak Kuat, Barada Richard dan Barada Ricky dan Brigadir Ricky, kata Deolipa di acara kontroversi di akun YouTube Metro TV Kamis 11 Agustus 2022 malam. Pemanggilan oleh Putri Candrawati katanya dilakukan beberapa hari setelah penembakan atau pembunuhan terhadap Brigadir J dilakukan. Ini berarti ada dana 2 miliar rupiah yang dijanjikan Putri dan Sambo ke Baradae, Brigadir RR dan Kuat, di mana ketiganya kini juga menjadi tersangka pembunuhan Brigadir J. Di mana pembagiannya Baradae 1 miliar rupiah karena dia yang menembak langsung Brigadir J. Sementara Brigadir R dan Kuat yang membantu masing-masing mendapat 500 juta rupiah. Menurut Deolipa, Putri dan Sambo sangat yakin kasus penembakan Brigadir J ini akan SP3 atau dihentikan penyidikannya. Tapi ternyata kata Deolipa, kasus tewasnya Brigadir J mendapat perhatian publik dengan harapan SP3 ternyata berubah menjadi upaya pengungkapan kasus yang seterangnya. Hingga berujung membuat Kapolri membentuk tim khusus untuk mendalami dan mengungkap kasus ini. Sementara itu, kuasa hukum Brigadir J Komarudin Simanjuntak mengatakan informasi yang didapatnya adalah dana yang disampaikan Sambo untuk menutupi kasus ini mencapai 5 miliar rupiah. Cabut kuasa. Sebelumnya, tersangka pembunuhan Brigadir J yakni Barada Richard Eliezer atau Baradae mencabut pemberian kuasa kepada pengacaranya Deoli Payumara dan Burhanuddin. Kabar pencabutan kuasa dari Baradae itu diungkapkan Deolipa saat sedang live di acara kontroversi di Metro TV Kamis 11 Agustus 2022 malam. Dalam pesan WhatsApp itu katanya berupa foto surat resmi pencabutan kuasa yang ditandatangani Richard Eliezer di atas materai. Ia kemudian membacakan surat pencabutan kuasa itu yang disebutkan dalam surat ditandatangani langsung oleh Barada Richard Eliezer. Deolipa menilai surat pencabutan kuasa sangat janggal, apalagi bahasa yang digunakan sangat bahasa hukum dan ia tidak yakin pencabutan kuasa benar-benar atas kemauan Barada Eliezer. Dengan surat itu, kata Deolipa, maka saat ini Baradae tidak didampingi pengacara. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso mengecam pencabutan kuasa Baradae dari pengacara Deolipa.
Ia merasa ada intervensi penyidik yang memaksa Baradae mencabut kuasanya dari Deolipa dan tim. Pengacara berhak menyampaikan satu pernyataan di depan publik untuk mempertahankan prinsip-prinsip hukum yang diperlukan, kata Sugeng. Menurutnya terjadi konflik saat Kabareskrim mengkritik pengacara Baradae saat Kapolri mengumumkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka. Pengacara apapun posisinya bekerja untuk membuat satu proses menjadi lebih bertanggung jawab, kata Sugeng. Karenanya Sugeng yakin pencabutan kuasa Baradae dari Deolipa dan tim dan intervensi dari penyidik. Menurutnya, pengacara tidak bisa diintervensi dan tidak bisa dipengaruhi.